Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian ya, itu teman-teman yang akan tanggung resikonya, oke? Nah, yang pertama kita bahas dari indeks dulu ya. IHSG hari ini kembali rebound ya. Rebound naik 0,72%, ditutup di level 6701. Nah, foreign hari ini juga masih masuk signifikan ya di IHSG teman-teman ya. Semenjak awal tahun 2022 ini foreign masuk lumayan besar. Jadi itu sentimen yang menurut saya positif ya, walaupun dari segi apa namanya, berita ataupun news masih banyak news negatif. Omicron juga semakin merajalela, kemudian uh, apa namanya, suku bunga dari Amerika juga tapering ya, tapering juga akan segera dilaksanakan, walaupun banyak sentimen negatif yang semenjak awal tahun ini mempengaruhi pergerakan indeks, tapi foreign terus melakukan inflow. Jadi itu merupakan petanda positif untuk IHSG teman-teman. Dan view saya masih sama ya, masih bullish. Bahkan kalau teman-teman yang sudah follow saya dari lama atau subscribe YouTube saya dari lama, saya dari awal buat video pun view saya untuk indeks masih bullish teman-teman ya. Untuk saat ini indeks menurut saya akan segera menuju ke 7000 ya. Oke, itu untuk IHSG so far masih oke, masih baik-baik saja, masih layak ya buat teman-teman yang mau koleksi saham. Dan saham-saham yang menurut saya menarik itu masih banyak teman-teman ya. Nah, kemarin saya bahas BBCA. Nah, BBCA hari ini menjadi movernya indeks teman-teman ya. Dia naik cukup signifikan dan jadi top buyers dari foreign untuk hari ini. Dan itu menurut saya menarik ya. Dia baru saja break dari pattern yang saya gambar kemarin. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman yang ikut ya. Oke, hari ini yang naik lumayan itu batubara teman-teman ya. Nah, batubara yang sebelumnya udah pernah kita bahas itu Adaro ya. Adaro ini kalau teman-teman lihat trennya masih naik teman-teman ya. Trennya masih naik setelah dia membuat di sini dia membuat lower low, terus dia membuat high, terus membuat high teman-teman ya. Dan sebelumnya udah pernah ketangkap di sini teman-teman. Buat teman-teman yang udah ikut sebelumnya, ini saham ini masih bagus teman-teman ya, masih sangat layak untuk di hold ya. Nah, ini kalau teman-teman yang ikut floating profit sekarang sekitar 40% ya. Sekitar 40% dan menuju target kita di 50%. Target berikutnya untuk Adaro itu di 2620 ya. Kalau kita tarik Fibonacci dari high ini ya, high ini ke low ini, maka target berikutnya untuk Adaro itu di sekitar harga 2620 ya, 2650 sampai ya di target kita lah ya di 2670-an. So far ini masih menarik ya, masih baik-baik saja, masih sangat layak untuk teman-teman hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, bisa tapi entry-nya tipis-tipis dulu. Stop loss-nya di sini. Stop loss-nya di bawah 2350 untuk area stop loss cukup. Untuk saat ini risknya cukup tinggi teman-teman ya, risknya cukup tinggi, tapi menurut saya masih menarik dari segi volume dia naik itu tinggi-tinggi sekali. Jadi saham ini menurut saya masih cukup layak untuk dikoleksi ya, ataupun teman-teman yang sudah bayar sebelumnya ini masih cukup layak untuk di hold. Tinggal teman-teman set yang namanya trailing stop. Trailing stopnya yang dulu kita pasang di sini kita naikkan ya, naikkan bisa teman-teman pasang di sini di angka di bawah 2150 untuk trailing stop sekarang. Oke ya, itu untuk Adaro so far masih menarik ya, masih menarik. Nah, yang berikutnya ada saham Indi ini ya. Awal saya bahas video tahun ini, kalau nggak salah 3 hari yang lalu ya, udah pernah saya bahas saham Indi ini. Nah, dan ini hari ini dia break dari pattern volume wedge-nya ya. Dia break dengan volume yang meningkat. Jadi ini menurut saya masih menarik teman-teman ya, masih menarik. Nah, buat teman-teman yang sudah entry
happy cuan aja teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum entry ya, yang masih tertarik untuk saham batubara ya, karena saham batubara yang belum naik signifikan ya ini ya, Adaro sudah naik cukup banyak, bisa manfaatkan ya buy on weakness jika besok dia pullback dulu ya. Jika besok dia pullback dulu, misalnya kemana ya, ke sini, ke sekitar harga mendekati 1600 lah ya. Ketika dia besok pullback dulu, apalagi pullbacknya dengan volume yang kecil, maka bisa manfaatkan untuk buy on weakness ya. Ada potensi ini akan kembali menguji resistennya di angka 2000-an ya. So far Indika ini menarik teman-teman ya. Dan selain Indika, saya suka juga dengan ITMG dan PTBA ya. So far batubara kelihatannya inflow mulai ada di saham batubara, jadi menarik teman-teman ya. Oke, itu untuk Indi. Kemudian saham berikutnya adalah saham BSDE. Nah, nanti setelah finance naik, dan finance biasanya batubara juga korelasinya dengan indeks itu cukup kuat, walaupun walaupun market cap di batubara itu kecil, biasanya korelasinya dengan indeks itu kuat teman-teman. Saya nggak tahu kenapa, tapi biasanya korelasinya indeks dengan indeks itu kuat, makanya ketika dia indeks rebound maka batubara juga ikutan rebound. Nah, biasanya setelah finance itu naik, maka setelah itu diikuti saham sektor properti. Nah, dan properti yang menurut saya menarik itu BSDE. BSDE sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ikut channel saya sebelumnya, BSDE ini sebelumnya udah pernah saya bahas. Di sini dia membuat pattern falling wedge dan sudah di break. Walaupun dia break dengan volume kecil, dia sudah sempat retest ya. Nah, di sini dia break dengan volume kecil dan sudah sempat retest. Kemudian di sini dia mencoba kembali melewati resisten ini, tapi belum mampu ya. Resisten di 1080, tapi belum mampu melewati ini, dan dia kembali turun. Sekarang ya, posisi sekarang itu sedang berada di area support teman-teman. Hari ini dia kembali mantul di area support. Jadi BSDE ini menurut saya masih cukup layak ya buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini. Kita bisa buatkan trading plan-nya seperti ini ya. Beli di harga sekarang ya, bisa cicil-cicil dulu, beli di harga sekarang sampai harga 1000. Nah, stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah 1000, misalnya di 980 atau 970 biar lebih aman. Ya, 980 itu risknya sekitar 6% ya. Risknya sekitar 6%, jadi metodenya bisa dicicil-cicil dulu, jangan langsung lasam. Nah, rewardnya di mana? Rewardnya di high ini, di sekitaran harga 17%. Di risk to reward ratio untuk BSDE ini menurut saya masih menarik. Fundamental prospek saham ini ya juga menurut saya masih menarik ya. Jadi BSDE ini buat teman-teman yang tertarik untuk entry, harga sekarang menurut saya cukup oke dengan stop loss di bawah 1000. Oke. Tapi ini saham biasanya slow teman-teman ya, nggak kayak saham-saham lain yang naiknya ngecek-ngecek. Ini biasanya saham-saham properti ini banyakkan yang slow. But ini oke ya, menurut saya masih menarik, masih layak untuk dikoleksi untuk BSDE ini. Kemudian berikutnya ada saham Arto. Nah, untuk Arto ini salah satu bank digital yang terus rally ya. Nah, buat teman-teman yang udah ikut plan kita sebelumnya, Arto ini sudah mendekati target ya, sudah mendekati target di 18.901, 19.000 lah ya. Nah, Arto ini sebenarnya sudah mendekati target kita. Terus apakah sekarang sudah saatnya untuk jual? Belum, teman-teman. Kalau saya belum akan jual. Saya akan set trailing stop di sini, under ini. Ya, di bawah 17.600 untuk trailing stopnya. So far ini masih oke, dan target dari inverted head and shoulders ini pun masih jauh teman-teman ya, masih di sekitaran harga sini 21.700. Jadi so far ini masih menarik, masih layak ya buat di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry saham ini ya,
perhatikan risk reward teman-teman ya, dan sekarang dia sedang berada di resisten, jadi ada potensi dia turun dulu sedikit ya, mungkin ke sekitaran 18 ribuan. Nah, kalau teman-teman masih tertarik untuk beli saham ini di harga sekarang, maka money management diatur teman-teman ya, money management diatur. Dari segi flow sih Arto ini masih menarik teman-teman ya. Kita lihat volume-volumenya di sini ya, volume-volumenya gede-gede, kemudian foreign flow hari ini juga besar sekali ya. Di Arto ini foreign flow-nya hari ini juga besar sekali. Beberapa minggu terakhir pun foreign flow-nya cukup besar di saham ini teman-teman. Jadi Arto ini masih menarik, masih cukup layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang mau koleksi, perhatikan risk reward-nya ya. Perhatikan risk reward. Support terdekat ada di sini di sekitaran 17.600. Nah, kalau dari harga sekarang ke sini cukup lebar. Jadi mungkin buy-nya nyicil dulu ya. Nyicil dulu, kalau dia turun lagi bisa buy on weakness, cicil dulu sampai harga sini ya. Untuk saat ini masih oke. Flow-nya masih menarik ya di saham ini. Oke, itu untuk Arto. Kemudian berikutnya ada saham Bukalapak. Nah, Bukalapak ini menurut saya juga cukup menarik teman-teman, cukup menarik. Sebelumnya udah pernah saya bahas, saya sarankan antri buy di sini ya, di sekitaran harga 468 sampai 458 ya. Nah, kemarin dia sempat menyentuh area buy kita ya, bahkan melewati area buy kita, kemudian ditarik pas closing ya. Nah, sekarang pun menurut saya buat teman-teman yang mau koleksi Buka ini menarik teman-teman ya, menarik. Stop lossnya bisa teman-teman set di sini. Kalau kita set trading plan teman-teman ya, kalau kita set trading plan, teman-teman bisa buy dari sekarang di 472 ya. 472 di mana, di sini. Sorry, 472. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa teman-teman set di sini, di bawah sini ya. Close under ini teman-teman bisa pasang stop loss. Itu sekitaran 12%-an ya, cukup tinggi untuk risknya. Jadi money management diatur, dicicil dulu. Rewardnya pertama di trendline-nya ini, di dalam trendline yang pernah kita gambar beberapa hari yang lalu. Kemudian kalau itu mampu diberi ke atas nantinya, maka target untuk Bukalapak itu di sini, di sekitaran harga 670-an. Jadi sekitaran 40%. Jadi menarik teman-teman ya, menarik untuk saham Buka ini. Dia pun pas dia konsolidasi, 3 channel konsolidasi pun volumenya mengecil. Jadi Bukalapak ini menurut saya masih cukup menarik ya, masih cukup layak buat teman-teman yang mau koleksi. Ada potensi dia turnaround story dengan ikut RI BBHI ya. Nah, setelah saya dapatkan infonya, dia Bukalapak ini tebus RI sebelumnya di harga 500 teman-teman ya. Di harga 500, dan sekarang BBHI ini akan RI lagi, dan Bukalapak ini menjadi standby buyers. Jadi Bukalapak ini menurut saya masih menarik, dan BBHI pun menarik teman-teman. BBHI pun menarik, tapi saya agak ragu bahas BBHI. Kenapa? Harganya sudah terlampau tinggi teman-teman ya. Harganya menurut saya sudah terlampau tinggi, tapi masih ada potensial untuk up ya. Oke, itu untuk Bukalapak menurut saya masih menarik dan harganya masih di bawah. Jadi ini untuk swing lebar pun masih cukup layak teman-teman ya. Oke, itu untuk Bukalapak. Dan terakhir saya bahas saham BRMS. Nah, BRMS ini sudah sering sekali saya bahas, dan teman-teman pun udah tahu saya udah di saham ini, dan saya udah tebus RI-nya. Nah, hari ini ada berita negatif di BRMS ini, di mana BRMS ini menunggak pembayaran di Antam ya, menunggak pembayaran di Antam. Jadi pas closing dia ditarik 2 tik ya, 2 tik, dan ditutup di level 112 pas di harga penutupan kemarin. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, setelah RI-nya selesai di saham BRMS ini, dia koreksi tanpa volumenya tipis-tipis ya. Dan kalau besok BRMS ini pagi-pagi dia turun, apalagi turun dia tambah volume, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness. Nah, potensi karena news yang negatif, potensi besok BRMS ini bisa turun ke sekitar sini, sekitar 107 sampai 106.
Nah, jika ya pagi-pagi PRMS ini mendekati harga ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness di saham ini ya. So far ini masih menarik ya. Nanti ketika dia mampu melewati 120, potensi saham ini lari kencang. Dan kalau kita tarik garis ya dari sini ya, ini masih masih uptrend. Masih uptrend dan ada triangle pattern di sini. Ascending triangle ya, ketika nanti dia kesini dulu mungkin melewati 120, maka potensi lari kencang. Jadi masih menarik ya, masih menarik buat teman-teman yang mau koleksi saham ini, bisa manfaatkan buy on weakness jika besok pagi-pagi dia terkoreksi tanpa volume ya. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.